balik lagi ke Stella Tabi Channel. Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, kita mau membagikan info bandingkan Indonesia karena beda banget di Jepang. Mungkin. Iya, jadi ini kita bakal membagi info tentang biaya melahirkan di Jepang. Jadi terbang, dompetnya terbang. Jadi gimana keseruannya? Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, di like, komen, dan di share ya. Jangan lupa di subscribe juga buat yang belum subscribe. Soalnya video ini itu kan ngebahas tentang biaya lahiran di Jepang. Alasannya karena apa ya? Karena apa, Pak? udah akhirnya lagi isi atau sama dengan lagi hamil. Jadi kita buat video ini juga karena kebetulan lagi hamil. Jadi kita sekalian mau buat video ini supaya bisa tahu juga ya biaya lahiran di Jepang tuh kayak gimana sih. Beda ya mungkin. Beda banget. Beda banget ya. Iya, beda banget. Nah, biaya melahirkan normal di Jepang, khususnya di Tokyo dan di rumah sakit yang udah gue pilih ini ya. Kalau normal itu, kalau dirupiahin 85 juta. Itu rata-rata ya, rata-rata. Rumah sakit kita juga sama. Di Tokyo rata-rata rumah sakit. Itu 3 hari 85 juta. Itu normal ya. Kalau sesar atau operasi menurut data ya 95 juta lebih. Ada 100 juta juga gini kan. Biaya sesar itu dia taruhlah kita mulai dari 95 juta ya. Ini itu dia 6 hari di rumah sakit. Jadi 95 juta itu 6 hari menginap di rumah sakitnya. Tapi belum termasuk biaya obat-obatan. Jadi kalau misalnya ada apa sih kayak mau lahir tapi anaknya induksi kalau bahasa, jadi kayak dikasih obat lain itu di luar harga ya. Jadi masih plus bisa sampai 100 lebih ya. Mukanya udah. Bapak udah siap belum, Pak? Harus siap dong. Anak itu harta. Benar arti harta. Iya, anak itu emang harta. Jadi itu kalau bedanya normal sama sesar. Ya lumayan mahal sih kalau di Indonesia. Lumayan, 100 juta bukan lumayan lah. Indonesia berapa? Kalau di rumah sakit yang mahal ya, kayak rumah sakit swasta, Pondok Indah, gini tuh kalau sesar mentok di kayaknya 70 deh. Oh, jadi di mana-mana gini ya? Karena kalau di Indonesia dengan harga 70 juta sesar itu sekitar 70 juta itu dia rumah sakitnya mahal. Kayak rumah sakit Pondok Indah, swasta lah rumah sakit Bintaro Premier kayak gini yang mahal. Tapi kalau ini Jepang standar. Tokyo. Nggak ada yang mahal, nggak begitu ada mungkin. Ya kalau di Jepang aku juga nggak begitu tahu, tapi kalau rata-rata gini. Tapi kalau di Indonesia ada yang lahir normal, ada yang 30 gini. Tapi rumah sakitnya ya nggak tahu juga kayak gimana. Tapi yang paling mahal ya 70 ini yang rumah sakit benar-benar mahal ya. Ini sesar. Tapi kalau normal 40 juga ada. Sama ya. Tapi kalau mau lahir yang murah lagi ada yang 10 juta, 5 juta ini ada. Oh gini. Ada di bidan tapi bukan di dokter. 100. Tokyo mahal. Iya, kalau lahir di Tokyo mahal. Tapi kalau di daerah bagaimana? Beda. Tokyo paling mahal. Oke. Tapi kalau menurut data ya, paling murah Tottori. Mungkin nggak begitu terkenalkan. Kalau ketiga murah itu Okinawa. Kalau Okinawa harga tadi aku hitung ya 54 juta. Itu apa? Sesar atau normal? Normal. 54 juta kan. Kalau Tokyo 85 sekitar 30 juta beda. Besar juga ya. Ayo kita pindah ke Okinawa yuk. Tapi kan keren ya, lahirnya di mana? Lahirnya di Tokyo. Wih. Kamu lahir di Tokyo kan? Aku lahir di Tokyo. Kamu juga mahal berarti lahir. Kamu bilang ini tentu sudah
nggak tahu ya zaman dulu gimana ya, beda Tetap sama aja zaman dulu Sama ya? harganya ya. Ya. Tapi kan ada dapat bantuan dari pemerintah kan. harus. Tapi ada Jadi kan. Jepang masalahnya paling besar kurang anak. Iya. Pemerintah harus bantu. Bantu. Jadi pemerintahnya bantu. Jadi ada Dapat bantuan dong, kan? ada bantuan. Dapat bantuan dari pemerintahnya berapa? 42 M. M itu kayak mana? Jadi kalau di rumah kalau Indonesia rupiah 55 juta. berarti lumayan dong Pak kalau kita dapat bantuan dari Kalau Okinawa bisa dapat untung. Lu berarti gratis dong. 54 juta kan kalau Okinawa kira-kira. Iya. Kan bisa dapat 55 ini tunggu, juta. Bantuan pemerintahnya ini di seluruh Tokyo. Maksudnya di seluruh Jepang. Jepang. Atau Seluruh hanya Jepang. di Tokyo aja? Nah, kalau gini orang daerah demo-demo. Berarti kalau gini lahiran kayak di Totori atau di Okinawa gini gratis dong. Ya kalau data-data itu bisa dapat 1 juta. Jadi kalau beranak bisa dapat 10 juta. Ih, sisanya kan kurang. Bisnis lahir anak. Kan gila di Bisa ya? nggak bisa lah. Nggak bisa. Kamu pikir wanita Gajinya ini 1 juta ya. Capek nggak- banget ya. Ih. Ini tapi Okinawa. Kalau Tokyo beratannya walaupun normal ya 8/5 juta. Tapi kan dapat bantuan. Bantuan 5/5 juta. Ya berarti lumayan dong. Jadi 30 juta per Berarti nggak apa-apa dong sama kayak di Indonesia. gratis karena pemerintah harus bantu dari masyarakat. Jepang benar dari masyarakat, jadi pemerintah harus Kamu bantu. bikin anaknya aja mau, tapi mau gratis. Mau. Harus punya tanggung jawab bayar. Tapi ya 30 juta Lebih. itu ya lumayan lah. Dari Tapi itu 8 walaupun normal ya. Kalau operasi atau kalau ada yang sih. lain Oh iya. tambah-tambah resiko kan. Oh iya. Jadi dikit pemerintah meraih marah-marah karena kebanyakan pajak untuk kakek nenek kan. Ya. Sekarang ini dikit masalah namanya pemerintah serba. Jadi di Jepang ini, kalau di Indonesia kan kayaknya belum rata ya bayar pajak. Tapi kalau orang Jepang ini mereka tuh udah rata banget bayar pajak dari gajinya mereka. Nah pajaknya itu tuh untuk bayar kayak uang pensiun kakek nenek, bantu kakek nenek ke anak. Tapi kan sekarang kebanyakan kakek nenek, jadi uang pajak kerjanya itu ke kakek nenek. Jadi kayak buat untuk anak yang baru lahir tuh kayak masih belum diperhatikan. Tapi dari sekarang tuh udah mulai diperhatikan dikit-dikit. Karena udah jadi masalah, karena Jepang kan nggak punya anak ini kan, susah. Dikit akhir-akhir ini ada pemerintah juga udah sadar. Oh udah sadar. Jadi ya kalau lahir anak harus bantu uang, lebih tambah karena rata-rata lebih kan. Ya. Kalau seluruh Jepang. Jadi pemerintah udah discuss dan mau naik tambah atau enggak. Tapi Tambah dong Pak. hari ini enggak. Pikir nanti aja gini. Jadi benar udah sampai. Karena jumlah anak di Jepang lebih sedikit daripada jumlah orang Harus tua. pakai pajak untuk begini menurut aku ya. Tapi udah stop, kalau gini aku bisa bicara 1 jam. Ini udah sampai enak. Oh iya, oh iya. Kita bukan mau bicara pajak, Ya. Pak. Kita bukan mau bicara Jadi pajak. harus bantu untuk lahir anak. Iya, kita bukan mau bicara pajak, Pak. Ya, Kita, ya. Pak. Kalau bicara pajak tuh pasti Toshi bawaannya emosi. Ya emosi. Emosi. Tapi maksudnya kalau Tokyo rata-rata normal 30 juta. Ya oke, kalau ini ya, kalau plus udah dibantu sama pemerintah, jadinya ya kalau lahir normal bisa sekitar 30 juta lah. Tapi itu belum termasuk biaya lain-lainnya ya. Jadi nggak tahu bener-bener harus siapin sekitar berapa ya. Kalau lahir normal ya minimal 50, kalau operasi ya 100. Ya. Pokoknya harus ada save money lah untuk lahir anak, ya kan? Tentu. Dan anak itu benar harta kan. Jadi nggak bisa stop, nggak bisa perit. Nggak mau perit untuk lahir anak kan. Iya. Jadi nggak usah paksain ya. Tapi itu ya nggak ada pilihan lain mas. Karena nggak ada pilihan lain lagi. Dan kemarin juga waktu udah tahu pas gua hamil, kita langsung kayak pergi ke kantor Syakusho atau bisa dibilang kayak kantor kelurahan untuk dapetin buku namanya Boshi Techo. Itu kalau di bahasa Indonesianya kayak buku apa sih, buku kehamilan tuh loh. Kan kalau di Indonesia dapetnya dari rumah sakit yang kita datengin, tapi kalau di Jepang kita itu dapetnya dari Syakusho. Ya dari Syakusho-nya atau kantor kelurahannya itu gue dapet kayak tas ini. Dan tas ini itu ada Boshi Techo ini yang versi bahasa Indonesianya.
Dan ada yang versi bahasa Jepangnya, namanya Boshi Techo. Ini kayak untuk tahu anaknya udah masuk berapa bulan atau gimana. Ini terus dikasih ada yang versi tuh bahasa Indonesia, buku petunjuk kesehatan ibu dan anak. Ini dapat dari kantor kelurahan gitu tuh. Jadi kalau lagi kontrol harus nulis di sini. Dan dapat ini tuh seperti gantungan, bisa dibilang ini adalah gantungan ajaib. Ini tuh gantungannya simbol dari kalau pakai ini berarti kita lagi hamil. Dan kalau kita naik kereta kan biasanya ada priority seat. Dan kalau kita pakai kayak gitu orang lihat, oh nih orang lagi hamil, jadi memang harus duduk di tempat priority seat, atau memang orangnya lagi hamil kita kasih tempat duduk. Karena kan biasanya walaupun ada kursi priority seat, kadang-kadang orang biasa duduk di priority seat terus pura-pura nggak tahu. Tapi kalau pakai ini mau nggak mau mereka harus kasih tempat duduk ke ibu hamil seperti ini. Gue udah sempet pakai sekali 2 kali dan udah ngerasa sih, maksudnya kayak ada orang lihat langsung berdiri karena ini ada gantungan ajaib ini. Jadi mereka bisa tahu kalau kita lagi hamil. Dan kita dapat bantuan lagi, jadi namanya itu bantuan omedeto ya. Selamat punya anak. Selamat hamil. Itu dikasih jadi kayak gift, kayak hadiah ya. Hadiah. Dirupiahin itu 2,5 juta dan kita kayak dapat kupon ya. Tapi masih minus kata dia, tapi kan lumayan. Ini menipu pemerintah hanya kasih 2,5 juta tapi minus. Iya tapi kan lumayan Pak buat beli baju. Jangan ditipu. Itu nggak mau ditipu tapi mau pakai. Tapi mau pakai ya kan udah dapat. Kalau dapat bisa pakai. Ya, jadi kita udah dapat kemarin itu dapat 2,5 kayak kupon untuk belanja, kayak gift hadiah dari pemerintah ya. Ini Ichimang-eng 1 juta, terus sekitar 1.300.000 Ichimang-eng gift dari sana ya. Dan gue pikir tuh di dalamnya dapat uang cash gitu, ternyata bukan. Dia itu berupa gini, kids gift card. Ada kayak gini. Ini tuh bisa dipakai untuk beli mainan, beli buku, beli baju, pokoknya yang berbau anak kecil tuh bisa beli di sini. Bisa beli pakai ini maksudnya. Berarti sekitar dapat 2.600.000. Tuh, ini bisa dipakai sampai 2025. Banyak. Juga ini tuh dapat kayak bantuan dari pemerintah Jepang. Jadi kita kayak setiap gue kontrol itu cuman bayar beberapa, karena kalau lagi hamil kan wajib kontrol setiap minggu gitu kan. Dan kayak dapat ada bantuan untuk ngecek gigi, kayak gimana keadaan gigi kita tuh, kayak dapat dokter gigi. Karena kan ibu hamil juga keadaan mulutnya harus bagus. Sama yang kayak gini tuh, ini tuh ada banyak tuh. Ini bisa dipakai berkali-kali. Jadi kita nggak bayar full, tapi kayak bayar setengah. Pokoknya kita nggak begitu terlalu banyak bayar. Karena itu ini dapat bantuan dari pemerintah Jepang untuk kontrol per minggu atau cek-cek ke dokter nih. Ini kita dapat bantuannya kayak gini. Jadi setiap kita mau ngecek, kita tulis, nanti diambil sama mereka, dirobek gitu. Jadi mereka juga, rumah sakit itu juga punya data kita berapa kali ke rumah sakitnya. Gak cuman harus nulis Boshi Techo kayak gini, tapi kita juga harus ngisi kayak gini. Kayaknya mungkin berikut waktu lahir juga ada gift hadiah-hadiah lain, tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Mungkin ya, mungkin, tapi kita nggak tahu. Jadi ya kemarin kita dapat gift itu 2,5 dari pemerintah. Jadi pemerintah sebenarnya mikir, cuman jumlahnya masih kecil yang dikasih ke. Kalau di Tokyo ya, kalau kita mungkin untung ya. Gratis coy, jadi enak ya. Rasanya. Tapi keren juga, lahiran anaknya di mana? Okinawa, Jepang, boy, keren juga. Keren. Ya, bisa lahir di laut ya. Iya keren Pak. Bisa mamer kalau jauh ya. Iya, jadi itu lahir yang di air tuh. Apa? Gue nggak tahu lahir di air namanya apa tuh. Oke. Nah tapi untuk lahir di mananya tuh gue masih bingung banget. Karena kayaknya ya kalau di Indonesia, dari teman-teman aku gitu, dari orang yang aku tahu, kebanyakan tuh lahirnya sesar, nggak lahir normal. Di Indonesia kebanyakan sesar itu operasi gimana? Operasi. Tapi di Jepang kemarin tuh, ini bener-bener ya, gue tuh bener-bener tahu dan gak jadi parno. Dan ini juga informasi baru buat kalian.
Karena kemarin waktu gue ke rumah sakit, gue tanya sama dokternya, dok saya punya mata saya nih minus, maksudnya min, pakai kacamata, apakah boleh lahir normal? Gue tanya dong kayak gitu, karena kalau di Indonesia kan katanya kalau mata minus lebih dari 5 tuh nggak boleh lahir normal kan, karena bahaya matanya. Karena tetanggaku ada yang kayak gitu, tetanggaku sebenarnya semuanya baik, tapi dia dengan alasan matanya minus lebih dari 5 akhirnya operasi. Tapi pas gue tanya di sini, mereka bilang gak ada masalah, malah susternya itu dia minus 10 matanya, tapi dia lahir normal. Memang penglihatan 2-3 bulan tuh gak jelas, tapi kelihatan. Tapi kalau lu untuk kayak baca koran atau baca handphone tuh susah aja. Tapi setelah 2 bulan tuh 2 atau 3 bulan balik. Jadi kayaknya mitos yang ada di Indonesia di Jepang tuh kayaknya nggak kepake mitosnya ya. Jadi gue ngerasa kayak wah kayaknya lebih aman lahir di Jepang. Aman kan? Kalau untuk medikalnya ya. Untuk corona juga aman rasanya. Iya loh. Tapi yang gue lebih shocknya kalau lahir di sini suami nggak boleh nemenin coy. 1 orang pun nggak boleh. Lu bayangin deh. Nggak bisa. Teman-teman aku juga bilang nggak bisa ikut. Tapi ada teman cowok ya bilang untung sebenarnya aku nggak mau lihat, nggak mau ikut, takut. Kamu harus loh. Takut, aku juga takut. Kamu harus. Takut, banyak darah kan. Iya, kamu harus di bawah. Harus waktu aku buka, kamu tuh harus ada di bawah. Aku ambil ya. Iya, kamu harus ambil. Takut gimana ya? Dan ada sih orang Indonesia yang gue tahu katanya dulu dia juga lahir itu sendiri, nggak ditemenin sama suami. Jadi suami tuh nggak ada di ruangan operasi atau di ruangan lahiran tuh nggak ada. Ya, gara-gara corona. Ya itu juga ada, tapi sebelum corona juga sama kan? Enggak bisa. Tentu aja bisa. Bisa masuk. Sebelum corona tentu aja bisa. Berarti karena corona lah ya. Jadi nggak bisa masuk. Tapi kalau di Indonesia kan ya nggak apa-apa lah ya. 1 orang boleh masuk, malah kalau mau 2 orang ya udahlah Pak. Tolong Pak. Kalau Indonesia ya kalau ada. aku bisa mengunjungi. Haruslah. Tapi nggak tahu kita mau lahir di mana. Ini masalahnya. Ya. Soalnya kalau gue lahir di Jepang itu nggak ada support. Itu maksudnya dalam arti gini loh. Setelah gue lahiran itu gue bener-bener sendiri. Nggak. Lihat telepon aja. Iya, maksudnya nggak ada yang bantuin. Tapi kalau di Indonesia kan banyak yang bantuin, kayak ada nyokap gue, ada tante gue. Maksudnya banyak orang lah ya, ada teman-teman. Dan tentu aja nggak bisa ambil video ya. Itu dia. Nggak ada budaya. Nggak ada budaya. Nggak ada budaya di Jepang. Tapi kalau di Indonesia kan bisa. Dok, saya mau mendokumentasikan nggak waktu bisa lahir. percaya kan gini. Bisa, nggak apa-apa. Benar. Iya. Tapi nggak tahu. Jadi gue sama Tosi kita masih bingung mau lahir di Indonesia atau di Jepang. Lahir di Jepang itu ada plusnya. Plusnya itu rumah sakitnya lebih mengutamakan lahir normal. Tapi setelah lahiran gue nya capek, maksudnya nggak ada yang support, nggak ada yang bantuin. Ya. Karena Tosi juga kerja, nggak bisa cuti. Bisa beberapa minggu, tapi Setelah itu, setelah itu ya. Tapi bisa, aku mau coba ambil. Apalagi sekarang bisa kerja di rumah kan? Tapi capek loh Pak, jaga anak. Ya. Bener-bener capek. Pasti. Apalagi masih bayi, setiap 2 jam sekali harus bangun kan. Mungkin. Jadi itu minusnya nggak ada support atau nggak ada orang yang bantu jaga. Dan kalau di Indonesia malah kebalikannya, di Indonesia tuh banyak yang bantu, tapi rumah sakitnya ya aman sih aman. Kalau rumah sakit yang mahal aman sih aman. Tapi ya takutnya itu sesar sama nggak dapat kamar lagi corona kayak gini kan. Ini paling takut. Ini takutnya di situ. Jadi takutnya tuh nambah karena ada corona ini kan kurang ajar. Benar, gara-gara corona. Jadi bingung. Apalagi kalau gue lahiran tiba-tiba Tosi tuh nggak boleh ke Indonesia. Ya nggak apa-apa, enggak. Takut nggak bisa perang ke Indonesia, Jepang. Kamu bisa Ini pulang, tapi takutnya kamu nggak bisa masuk ke Indonesia. Ini takutnya di situ. Jadi bingung, belum diputusin lahirannya di mana. Mau lahir di Indonesia kah atau di Jepang ya? Ini belum diputusin. Tapi tahu nggak, kalau aku lahir di Indonesia banyak budayanya loh. Ya. Daripada di Jepang. Mau ikut budaya anak kita. Kamu nanti waktu anaknya lahir harus plasenta, kamu tahu? Apa ini? Plasenta kan ada bayi, ari-ari ada bayi. Terus ada ini temannya dia di dalam kayak daging. Ini ada budaya kamu harus cuci, namanya cuci ari-ari. Aneh. Aku nggak mau ikut budaya aneh. Iya, kurang ajar dia bilang budaya aneh. Kamu bilang budaya aneh.
Enggak suka darah, enggak mau lihat gini. Enggak, kamu harus. Nah, Harus. ya. Bingung lah kita mau lahiran di mana. Tapi semoga aja semuanya lancar lah ya. Nah, Jadi semoga semuanya lancar. kalau Indonesia kalian mungkin bisa lihat video ya. Kalau di Jepang nggak bisa lihat ya. Siapa mau lihat? Mau lihat semua. Nggak tahu. Siapa Takut tahu nggak aja. minat ya. Kasian Suara banget. teriak-teriak ya. Iya, nanti gue teriak-teriak. Ya. Tapi semoga semuanya lancar lah ya sampai hari H sampai lahir. Semoga semuanya lancar, nggak ada masalah lah. Ya, Udah gitu aja kali ya, udah panjang banget kali video kali ini ya. banyak ngomong. Tapi ya senang. Bisa hamil walaupun dompet terbang, tapi lebih paling kuat senang. Informasi kali ini udah cukup kali ya. Jadi sekian video Selata di channel kali ini. Ditunggu video-video yang selanjutnya ya. Makasih yang udah nonton. Dadah. Dadah.